Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Angga Suara Channel. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing ya, atau berbagi pengalaman. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang saat ini bersatu sebagai mahasiswa atau teman-teman yang nantinya akan menyandang status sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman yang baru lulus SMA, karena kemarin itu di beberapa perguruan tinggi baru saja selesai untuk ujian masuk perguruan tinggi ya. Dan saat ini beberapa perguruan tinggi itu masih dalam tahap proses untuk ujian masuk, khususnya di jalur mandiri. Teman-teman sekalian, tentu menyandang status sebagai mahasiswa merupakan dambaan bagi sebagian orang ya, khususnya bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan atau SMK ya, atau sekolah menengah kejuruan. Tentu menjadi mahasiswa itu merupakan dambaan bagi teman-teman semua. Karena kenapa? Karena biasanya di masyarakat itu mahasiswa itu dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan biasanya memiliki intelektual yang tinggi begitu. Nah, sehingga dipandang sebagai orang yang memiliki kualitas. Namun teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi ya, karena pengalaman saya menjadi mahasiswa di zaman saya dulu di tahun 2010, lalu kemudian saya selesai S1 itu di tahun 2014 dan kemudian melanjutkan S2 di tahun 2015 dan selesai di tahun 2017. Itu sangat berbeda dengan realitas mahasiswa saat ini gitu. Jadi benar bahwa mahasiswa itu merupakan agent of change atau agen perubahan, atau aktor yang kemudian berpartisipasi di dalam membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi itu dulu begitu. Nah, sekarang ini saya tidak mengeneralisir semua, tetapi kalau kita melihat contoh-contoh yang ada sekarang ini, itu sudah sangat berbeda antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Nah, artinya sudah terjadi pergeseran. Bagaimana kemudian realitas mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang itu sudah terjadi pergeseran. Nah, seperti apa pergeserannya? Mari kita bahas sama-sama. Teman-teman sekalian, waktu saya pertama kali masuk kuliah di tahun 2010, saya masih ingat senior-senior saya waktu itu mengospek saya atau saya dengan teman-teman saya itu dengan kedisiplinan yang sangat ketat begitu. Jadi dan kedisiplinan yang diterapkan kepada kami itu lebih dikhususkan kepada kedisiplinan dalam konteks pengetahuan. Memang ada disiplin-disiplin fisik yang diberikan kepada kami, contoh misalnya kalau kami terlambat itu ada sanksi push up dan seterusnya. Tetapi yang lebih ditekankan kepada kami adalah disiplin pengetahuan. Jadi misalnya bagaimana kemudian kami dituntut untuk memberikan argumentasi atau memberikan pandangan-pandangan terkait dengan isu-isu kekinian atau isu-isu kontemporer yang sedang berkembang. Nah, teman-teman sekalian, saya masih ingat waktu itu sedang gencar-gencarnya ya, atau sedang panas-panasnya terjadi penggusuran di salah satu tempat yang sebenarnya tidak jauh dari kampus kami ya, sekitar 10-20 kilometeran lah. Nah, jadi ada peristiwa-peristiwa penggusuran, lalu kemudian pembangunan yang di mana pembangunan tersebut itu menghilangkan mata pencarian masyarakat. Jadi dengan adanya pembangunan maupun penggusuran itu masyarakat itu terbagi dalam dua kubu begitu. Ada kubu yang mendukung penggusuran dan pembangunan, ada kubu yang menolak begitu. Nah, yang menolak ini teman-teman sekalian itu karena dengan adanya penggusuran itu masyarakat yang beraktivitas di situ atau melakukan pencarian nafkah di tempat itu begitu, sehingga kemudian ketika terjadi penggusuran itu sumber pencariannya itu hilang gitu. Jadi masyarakat yang berjualan di situ ketika digusur itu akhirnya hilang sumber mata pencariannya.
Sekaligus juga ada masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di satu lokasi itu, lalu ketika terjadi penggusuran akhirnya hilang tempat tinggalnya. Nah, adapun masyarakat yang mendukung itu kemudian setelah melalui analisis tertentu begitu yang kami lakukan dulu itu ternyata ada oknum-oknum yang mewakili pihak penggusur itu kemudian memberikan semacam reward lah kepada masyarakat atau merekrut masyarakat tertentu yang kemudian ketika mereka mendukung kebijakan penggusuran ini maka akan diberikan semacam reward seperti itu. Nah, intinya teman-teman sekalian pada waktu itu isu-isu yang berkembang itu menjadi semacam santapan ya dalam tanda kutip atau semacam bahan pelajaran bagi kami sebagai mahasiswa untuk lebih menggali lebih dalam lagi kemampuan kami agar supaya kami bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu yang mendampingi adalah kami sebagai mahasiswa. Jadi bagaimana kemudian kebijakan yang diterapkan di masyarakat itu tidak tidak berdampak sewenang-wenang terhadap masyarakat begitu ya. Jadi tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat dan seterusnya. Sekaligus juga tidak menghilangkan sumber kehidupan mereka dan tempat tinggal mereka. Nah, waktu itu mahasiswa yang mendampingi dan kemudian itu mahasiswa yang terus menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Nah, dan aspirasi yang disuarakan itu lewat tulisan yang kemudian dikemas secara akademik sehingga bisa dibaca semua kalangan, baik di kalangan politisi, pejabat, akademisi, bahkan masyarakat itu bisa membaca begitu. Dan bahkan waktu itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh mahasiswa itu sering dimuat di majalah ya atau sering dimuat di koran-koran yang memang banyak dibaca begitu. Jadi media arus utama lah begitu yang banyak menerbitkan tulisan-tulisan mahasiswa yang kritis yang kemudian dikemas secara akademik. Nah, artinya teman-teman sekalian, di zaman saya dulu di angkatan 2010 begitu ya, itu memang saya masih merasakan bagaimana kami itu oleh masyarakat dipandang sebagai kelompok orang-orang yang memang betul-betul membantu mereka begitu. Jadi intelektual yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat memang betul-betul terbantu dengan kehadiran mahasiswa pada waktu itu ya teman-teman sekalian. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya, ketika kami ditugaskan oleh dosen untuk membuat makalah, teman-teman sekalian, untuk membuat tugas, kami melakukan itu dengan sangat disiplin, teman-teman sekalian. Jadi kami melakukan, jadi tanpa dosen menyuruh untuk misalnya kalian harus cari ini. Tetapi memang dosen mengarahkan itu, tetapi sebagian besar kami yang melakukan itu. Jadi kami membuat makalah itu memang betul-betul dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi makalah itu kami buat, referensinya kami cari di perpustakaan, dan yang kami cari itu referensi langsung begitu. Jadi bukan mengutip kutipan. Nah, biasanya kan makalah yang dibuat oleh beberapa mahasiswa itu makalah yang sudah jadi, lalu kemudian ketika makalah yang sudah jadi itu kebetulan ada kutipan salah satu buku yang ada di situ. Nah, buku itulah yang dikutip. Jadi tidak mengutip langsung dari bukunya, tetapi mengutip dari makalah yang kebetulan mengutip buku itu begitu. Nah, kalau di zaman saya dulu itu tidak. Jadi kami mengutip buku yang memang langsung kami cari di perpustakaan gitu. Kalau kami tidak dapat di perpustakaan, itu kami cari lewat teman-teman yang lain. Jadi karena waktu itu teman-teman kami itu tradisi membacanya itu sangat kuat, informasi tentang referensinya itu sangat kuat, sehingga kami bisa mudah untuk bertukar informasi tentang buku begitu atau tentang bacaan-bacaan yang yang telah dibaca begitu, atau informasi-informasi tentang referensi yang telah dibaca. Nah, jadi tradisi pengetahuan dulu itu sangat kuat teman-teman sekalian. Jadi termasuk membuat makalah. Nah, terus yang berikutnya, jadi selain membuat makalah, karena kami membuat makalah itu maksimal gitu ya. Jadi setelah kami membuat makalah itu kami mendiskusikan dulu makalah itu sebelum presentasi. Jadi misalnya 2 hari sebelum presentasi itu saya dan teman-teman saya kemudian misalnya 2 hari kemudian
ada salah satu teman saya yang akan presentasi makalah misalnya. Nah, maka dia akan mempresentasikan makalah itu kepada kami. Lalu kemudian kami mendiskusikan makalahnya gitu. Apa yang kira-kira menjadi kekurangan atau apa yang menarik di makalah itu kami diskusikan sebelum nanti presentasi. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ketika pada saat presentasi makalah itu makalah itu betul-betul menjadi sumber pengetahuan baru bagi kami, dan ketika kami mendiskusikan makalah itu kami betul-betul mendapatkan pengetahuan yang benar-benar baru atau betul-betul baru di situ begitu. Dalam satu kali pertemuan itu banyak sekali pengetahuan yang bisa kami dapatkan lewat diskusi begitu. Nah, jadi ada diskusi yang kritis, lalu kemudian dikaitkan dengan konteks kekinian, gitu teman-teman sekalian. Jadi banyak hal yang bisa kami dapatkan dalam satu kali presentasi. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman sekalian, di zaman saya dulu, ketika ada kuliah tamu misalnya, atau workshop atau seminar, itu ruangan itu sangat full gitu. Jadi saking fullnya itu sampai mahasiswa itu sampai meluber keluar karena saking ingin menghadiri seminar itu begitu. Jadi dulu itu ketika ada tamu dari luar yang ingin memberikan materi itu full ruangannya. Jadi aula itu full begitu. Nah, bahkan sampai di luar. Bahkan ada mahasiswa yang menontonnya itu hanya lewat bersandar di dinding atau nonton dari balik pintu dan seterusnya, karena memang full. Dan memang mahasiswa dulu itu sangat ingin sekali atau sangat antusias sekali untuk untuk belajar atau untuk menimba ilmu gitu. Jadi tidak ada seminar satupun yang dilewatkan. Bahkan teman-teman sekalian, di zaman kami dulu itu bahkan mahasiswa yang sering berinisiatif untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan workshop atau seminar atau kegiatan kuliah tamu dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, tentu hal ini memang terlihat sekarang ini, tapi sudah kurang teman-teman sekalian. Kalau kita mau bandingkan misalnya dengan konteks sekarang atau realitas atau kondisi mahasiswa yang ada sekarang ini, kita misalnya lihat misalnya kalau ada kuliah tamu misalnya atau workshop atau seminar, itu mahasiswa yang hadir sangat sedikit teman-teman sekalian. Nah, itu saya sering berdiskusi dengan teman-teman dosen, itu ketika ada dosen tamu yang datang dari luar untuk memberikan ceramah atau untuk memberikan materi, itu biasanya yang hadir itu kalau tidak dipaksa itu mereka tidak akan hadir. Dipaksa ini dalam arti misalnya begini, ketika ada dosen mengajar di dalam kelas misalnya, dosen mengajar di satu kelas, itu kelas itu dipaksa untuk dialihkan di dalam satu seminar itu begitu. Jadi kelas yang yang di mana dosen itu mengajar itu dipaksa untuk dialihkan di situ, dan itu akan dicatat sebagai daftar hadir. Kalau misalnya dosen tidak memaksa seperti itu atau tidak mencatat itu sebagai daftar hadir, itu mahasiswa tidak akan mau hadir begitu. Sangat sedikit mahasiswa memiliki antusias untuk hadir di kegiatan-kegiatan seminar. Nah, lalu kemudian banyaknya di mana? Mahasiswa itu banyak hadir di mana teman-teman sekalian? Itu mahasiswa itu biasanya itu banyak hadir di konser. Ketika nonton konser itu mahasiswa itu membeludak teman-teman sekalian. Nah, atau nonton stand up atau kongko-kongko itu biasanya mahasiswa itu banyak di sana gitu. Nah, tapi kalau kegiatan macam seminar atau workshop itu mahasiswa itu sangat kurang yang hadir. Nah, itu bedanya mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu teman-teman sekalian. Nah, terus yang berikutnya, ketika mahasiswa disuruh bikin makalah atau disuruh bikin tugas, itu mahasiswa sekarang itu tidak perlu untuk jadi mereka itu tidak lagi menerapkan disiplin pengetahuan atau membuat makalah dengan kedisiplinan pengetahuan itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka itu membuat makalah itu sudah menggunakan teknologi ChatGPT, teknologi AI yang namanya ChatGPT, atau menggunakan copy paste atau mengklaim gitu ya. Mengklaim makalah orang lain lalu kemudian menggunakan parafrase otomatis, lalu kemudian namanya diganti gitu dengan namanya sendiri. Nah, jadi sekarang ini teman-teman sekalian, kecerdasan itu sudah terjadi pergeseran.
Kalau dulu itu cerdas itu diartikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, nah sekarang ini cerdas itu diartikan sebagai efisiensi. Nah dalam arti mahasiswa itu dianggap cerdas kalau dia bisa menggunakan kesempatan itu seefektif mungkin atau seefisien mungkin. Misalnya begini, ketika dia diberikan tugas oleh dosen, maka dia sudah tidak perlu lagi capek-capek untuk berpikir karena teknologi sudah menyiapkan itu. Jadi ketika disuruh bikin tugas, disuruh bikin makalah atau artikel, ya bikin apa capek-capek mau berpikir. Karena kan kita sudah bisa menggunakan teknologi untuk membuatkan kita makalah kan. Atau mahasiswa itu sudah bisa menggunakan AI atau mengcopy paste punyanya orang lain untuk diklaim sebagai punyanya sendiri. Seperti itu. Nah, jadi cerdas itu sekarang ini sudah begitu artinya. Jadi sudah tidak lagi bermakna untuk memiliki pengetahuan tingkat tinggi, tetapi sudah beralih kepada efisiensi. Jadi semakin termanjakan pikiran mahasiswa dengan teknologi dan sudah tidak lagi bersusah payah untuk berpikir, maka itulah yang kemudian dinamakan cerdas saat ini, begitu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini ya perbedaannya dapat kita lihat teman-teman sekalian. Dan dulu itu memang waktu itu kami belum terlalu kenal dengan internet, tetapi juga kami sudah bekerja lewat internet. Jadi Google itu kami sudah paham untuk mengakses. Jadi bagaimana kemudian kami mencari referensi dari Google. Jadi ketika misalnya kami tidak menemukan referensi di perpustakaan, itu kami mencari referensinya itu dari Google, tetapi bukan makalahnya yang kami cari untuk kami copy paste, tapi referensinya. Jadi kami baca referensinya, dan sehingga referensi itulah yang kemudian dapat kami manfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan kami, begitu. Nah, itulah makna atau arti memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang ini teman-teman sekalian, itu mahasiswa itu bukan lagi memanfaatkan teknologi, tetapi dimanfaatkan oleh teknologi, teman-teman sekalian. Nah, dan ciri-ciri orang yang dimanfaatkan oleh teknologi itu ketika dia berselancar di internet atau ketika dia mengakses media sosial dengan tujuan yang tidak jelas dan dia mengaksesnya selama berjam-jam, maka itulah tanda-tanda dia telah dikuasai oleh teknologi. Jadi teknologi yang menguasainya, bukan dia yang menguasai teknologi, teman-teman sekalian. Dan sepertinya sekarang ini kalau kita melihat tanda-tandanya, mahasiswa itu lebih banyak itu dikuasai teknologi, bukan menguasai teknologi, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sharing pengalaman, bagaimana pengalaman saya dulu dan realitas mahasiswa sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, rentang waktunya sebenarnya tidak terlalu lama, dari 2010 sekarang 2024, termasuk cuma 14 tahun. Perubahan itu perubahan yang terjadi di mahasiswa itu sudah sangat drastis, teman-teman sekalian. Dulu itu kedisiplinan mahasiswa itu masih tinggi, sekarang itu sudah tidak lagi. Mahasiswa sudah tidak mau disiplin pengetahuan. Nah, yang penting datang di kampus, duduk, dengar ocehan dosen sampai berbusa-busa, pulang, selesai. Gitu. Nah, persoalan apakah dia bertambah pengetahuan atau tidak, itu persoalan lain. Yang penting hadir saja kan di perkuliahan. Gitu. Nah, itulah perbandingan dulu dengan sekarang. Nah, teman-teman bisa komentar di sini kalau tidak setuju, dan bisa mengkritik saya kalau tidak setuju. Karena ini hanya sharing saja, sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing pengalaman juga ke teman-teman sekalian. Bagaimana realitas dulu dengan sekarang ini. Kalau teman-teman masih ada yang memiliki semangat untuk meningkatkan kedisiplinan, khususnya dalam kedisiplinan berpengetahuan, itu justru lebih bagus lagi, begitu. Dan kalau teman-teman masih berkomentar di sini untuk mengkritik saya, berarti memang masih ada orang yang punya kedisiplinan berpengetahuan, walaupun sekarang ini telah terjadi polusi digital. Polusi digital sudah terjadi di mana-mana, dan justru polusi digital itu membuat pengetahuan kita itu makin tidak meningkat. Semakin termanjakan pengetahuan kita, maka pengetahuan kita itu semakin tidak meningkat. Dan yang memanjakan pengetahuan kita itu adalah digital, teknologi digital, yang saya sebut dengan polusi digital. Jadi kalau polusi asap knalpot misalnya, atau polusi asap itu
itu mengganggu kesehatan fisik kita, tetapi polusi digital itu bukan cuma mengganggu pengetahuan kita, bahkan menurunkan kualitas pengetahuan kita. Teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik bagi teman-teman semua, bagi adik-adik calon mahasiswa maupun adik-adik yang sudah berstatus sebagai mahasiswa maupun yang nantinya akan menjadi sarjana. Dan mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri untuk senantiasa juga tetap konsisten untuk meningkatkan pengetahuan dan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Demikian teman-teman semua, saya akhiri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.